Oke, selamat datang kembali di Red Card. Yo 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 yo. Marhaban ya Ramadan. Quadruple gagagan. personel baru nih. Personil baru. Marhaban ya Ramadan. Muncul Quadruple episode. gagagan. Muncul di episode pertama, datang lagi di episode yang baru. Jangan sampai sekarang yang terakhir dong. Ya, ini konten pertama kita di bulan Ramadan karena ada satu dan lain hal yang membuat kita libur dulu untuk konten, tapi ya sekarang kita akan menemani teman-teman dan penonton sekalian untuk membahas berbagai informasi di dunia sepak bola di luar maupun di dalam negeri. Betul. Betul banget. Yang jelas nggak bahas pinjol sih ya. Betul. Nah, kita juga masih di tempat yang sama di kayak kopi, cuma karena kita syutingnya di siang hari, jadinya kita ubah posisi supaya bisa kelihatan. Ya, betul. Oke, di pembahasan kita kali ini kita akan membahas apa aja? Yang sudah pasti dan ditunggu-tunggu oleh kita semua rakyat Indonesia, apa teman-teman? Timnas Indonesia, bro. Itu dia, Timnas Indonesia. Betul. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret mendatang di Allianz Stadium. Betul. Yap, Allianz Stadium Australia sini ya. Betul. Bukan Jerman. Ada. Bayar. Ya, ada emang. Bayar. Juventus juga Allianz. Allianz. Juventus juga Allianz. Kenapa namanya sama semua? Iya. Branding. Dan juga pelatih timnas yang baru Patrick Kluivert juga udah mengumumkan daftar pemainnya. Bukan Patrick Kluivert sih, tolong. Saya luruskan. Erick Thohir yang mengumumkan. Anda tahu kan di IG-nya? Ya, Erick Thohir benar. Benar. Sudah ada skuad-skuadnya dan siapa aja pemain yang nanti akan menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret ini. Dan yang pasti ada beberapa nama-nama baru juga. Betul. Masih ada nama-nama lama di pemain. Ditambah ada naturalisasi yang baru. Berarti total ada 30 ya? Betul. 30 sama yang cedera satu Egy Maulana Fikri. Egy kan di ya, 29. Egy tidak diambil dulu, tidak dipanggil. Dipanggilnya saya. Kepala. Ya awalnya sih kita pengen ada nobar ya untuk menonton Australia. timnas yang Australia, cuma karena satu dan lain hal ya sebenarnya nggak dulu ada live reaction atau nobar. Tapi kita melihat pertandingan nanti tanggal 20. Menurut lo gimana sih timnas nanti menghadapi Australia? Kalau menurut gue sih mungkin skemanya bakalan berbeda. Formasinya mungkin bakalan berbeda. Yang awalnya dari 3 back mungkin bisa jadi 4 back gitu kan. Karena grassroots yang di Belanda gitu kan itu kan ya total football itu kan backnya 4 back gitu kan. Tapi kalau semisalkan langsung diganti formasinya 4 back agak sedikit riskan juga ya. Maksudnya kemarin kan pakai 3 back, sekarang pakai 4 back, takutnya ada pembedaan atau gimana gitu kan. Mungkin mempengaruhi kebiasaan pemain timnas yang memang udah terbiasa main 3 back di timnas gitu. Cuma kan di klubnya emang terbiasa juga main di 4 back gitu. Apalagi memang kita tahu sendiri back timnas kita kebanyakan main di formasi 4 back gitu. Betul. Ya. Terus melihat kualitas mereka, harusnya mereka lebih cepat, lebih bisa beradaptasi dengan strategi baru, pelatih baru, sistem yang baru. Betul. Dengan waktu singkat juga mungkin pertemuannya cuma 2 hari. Ya 2 hari itu. Ya mudah-mudahan bisa gitu lah. ngambil poin gitu kan. Tapi menurut analisis saya, menurut pandangan saya, kemungkinan untuk dapat 3 poin 30% ratingnya agak sulit sih ya. Agak justru lebih bagus daripada dulu yang rate-nya masih 10%. Dengan timnas yang penuh pemain itu. Apa faktornya yang bikin bahwa timnas bisa ngambil 3 poin tuh ternyata ya cuma 30%. Kenapa nggak 50% lebih? Karena ya satu, pelatihnya baru. Terus pemainnya baru. Dibilang baru lah ya, baru nggak seperti timnas yang lain yang sudah setahun 2 tahun sudah terbentuk dan terbangun. Timnas kita mungkin baru setahun pertama terbangun hingga akhirnya
apalagi dengan datangnya 3 pemain baru, Hmm. mungkin secara kolektivitas atau secara kerjasama akan beberapa banyak miss lah di situ ya. Iya, Cuman betul. oleh karena itu ya saya yakin MU lagi timnas terus nih timnas bakal main bagus, main menyerang, main terbuka, tapi untuk rate kemenangan bagi saya 30%. Untuk imbangnya mungkin bisa tinggi lah 60-70% bisa imbang. Betul, Tapi betul. yang menjadi yakinnya kita tuh kan 10 pemain inti yang di Australia itu pada cedera gitu. Ya, Apalagi kan backnya tuh ya, Harry backnya Sotar. Harry Sotar. Harry Sotar. Nah itu tuh yang paling bahaya tuh Harry Sotar. Raksasa itu cedera juga, Iya, Bro. Cedera ya, di cedera Ipswich ya, di gitu, di Ipswich. Ipswich. Irakunda yang pemain jebolan Bayern Munchen itu kan juga Lagi cedera cedera juga gitu kan. Makanya Iya, agak iya, optimis iya. juga sih Betul, kita betul, bisa betul. menangin di sini. Ya itu bisa jadi apa? Bisa jadi peluang dan meningkatkan potensi timnas Indonesia bisa menang lawan Australia dan juga ya memperlebar juga apa namanya pintu yang terbuka untuk timnas Menuju Piala Indonesia Dunia menuju Piala Dunia. Itu sih ya kalau misalnya berhasil ya alhamdulillah juga gitu. Nah mungkin yang paling ditunggu-tunggu itu selain lawan Australia lawan Bahrain. Bahrain. Bahrain karena ya di pertandingan sebelumnya ya kita tahu sendirilah. Wah, Oh, itu Kita tahu sendiri kontroversinya seperti apa. match bajingan gitu. Sabar buat puasa. 90 tambah 6 99. Ya, karena mungkin kok ada kontroversi sebelumnya, mungkin itu akan menjadi pertandingan yang memang bisa lebih panas daripada pertandingan sebelumnya. Ya. Apalagi diselenggarakannya di Indonesia. Betul, gitu kan. betul. Cuma yang kita harap sih nggak akan ada terjadi apa-apa ya. Bahkan tiket sebelum 2 hari juga Udah sold habis out, ya, udah habis. ya. Nggak kebagian saya. Udah kebagian. Udah apa duitnya nggak kebagian gitu. Ya, betul. Udah gitu. Sama duitnya nggak ada. Nggak kebagian. Nggak ada gitu kan. Tolong Pak Erik, tolong. Langsung sold out gitu. Yang kerennya tuh langsung sold out gitu kan. Betul, ya berarti antusiasme masyarakat Indonesia untuk menonton timnas Indonesia itu tinggi. Betul. Itu bakal jadi match terseru sih Itu akan menjadi match di terseru bulan dan- ini karena main lagi bulan depan. dan bagaimana timnas Indonesia bisa membalaskan apa yang sudah terjadi di Bahrain sebelumnya gitu kan. Tapi untuk formasi 4 back menurut kalian nih ya, siapa aja sih yang harus dipainin? Ya, yang possible bakal jadi starting Iya, yang possible starting ya. Lawan Australia dulu lah. Australia lah. Sebelum kiper dulu deh. Kiper. Kiper. Kiper kan ada Emil sama Martin kan. Martin, Itu Ditambah ada Emil. susah juga tuh Ya. mau pilih itu mau Martin atau Emil. Emil juga bagus di Palermo gitu. Iya. Karena secara statistik kan Emil emang punya pengalaman luar biasa di Eropa Ya, ya. Dia betul, punya betul. banyak trofi lah gitu. Trofi-trofi bergengsi yang mungkin pemain-pemain Indonesia yang lain belum pernah dapat gitu. Betul Serie Serie A. A gitu kan. Mungkin dari kiper sama back dulu aja lah. Menurut lu tuh kiper pilihan kiper kiper dulu lah. Melihat dari match ke belakang ya kayak Hmm. Martin Paes yang sering kalah sekarang sama FC Dallas. Terus Emil yang tampil cukup bagus ya lawan di Parma ya. Di Palermo. Palermo. Gua rasa Emil akan main. Tapi yang bakal dimainin dulu pas. Iya sih, Pas. benar Betul, sih. betul. Pas. Gue juga mikirnya gitu. Kayaknya bakal Martin dulu. Tapi nggak bakal menutup main. kemungkinan ya. Iya, nggak menutup. Mulyadi ini bakal main. Kita panggil aja Mulyadi biar lebih Indonesia ya. Iya. Ya jadi si Mas Mul ini kayaknya bakal jadi di bench dulu gitu kan. Iya. Jadi menambal Martin Martin Paes. Itu sih. Kalau Nadeo mungkin bisa santai-santai dulu. Santai-santai dulu lah sih gitu. Atau saya bisa nanti di latihan bisa berguru dulu ya. Atau kopi dulu di Kaya Kopi. Ya, Harganya terjangkau dan lipat loh sama makanannya. Hernando. Nanti kan Mas Mulyadi ini nanti bakal bikin kelas dulu mungkin untuk kiper-kiper yang Ya, ada di betul, timnas betul, mungkin ya betul. biar berbagi pengalaman Berbagi akan pengalaman seperti di apa Eropa kayak gitu. gimana. Gitu. Ini Terus Jadi untuk kiper kita lebih ke Martin Paes dulu. Martin Paes. terus di back Udah kalau back udah nggak bisa dipungkiri ya, Jayjes ya. Jais pasti main. Jayjes pasti lah ya. Yes, terus Cuman Mes. untuk tandemnya nih, apakah Miss Hilgers ataukah Rizky Ridho? Tapi kalau menurut gua sih Miss Miss Hilgers ya. Miss. Apakah Kevin? kalau misalnya Kalau Kevin Dix Di lebih bek baik kanan di ya? bek kanan. oh Kevin berarti Dix. ya Tapi emang sih lawan Chelsea kemarin dia disimpan di back. Iya. tapi lumayan loh. Lumayan Lumayan speednya dia kalau misalnya dijadiin back kanan
Kevin Dix emang punya keberanian yang lebih daripada ketika Miss pertama kali main betul gitu. betul. Tapi kalau misalkan formasinya 4 back, 2 di tengahnya tuh JJ sama Miss kalau menurut gua ya. Ya. Gue tanggal berapa ya pernah nonton Twente lawan Almere City. Itu kelihatan banget emang Miss itu lebih nyamannya dia sebagai center back yang bisa terus berada di belakang. Pas lawan MU juga kan itu bagus itu. Mantap itu. Jadi benteng pertahanan terakhir yang memang solid gitu. Bikin saya sakit hati kan. Satu doang lagi. Tapi kalau ke Amis kayaknya Rizky Ridho juga masih cocok. Ya masih cocok. Di kiri udah pasti mengeluarkan segalanya. Calvin Verdong udah pasti lah itu. Udah fix ya Kalau kalau fix itu emang ya ketika dia jadi wingback aja di zaman STY ya. Wah itu udah top lah paling top. Apalagi pas lawan Arab Saudi ya, itu udah beda level banget. Terbaik. Betul banget itu. Oke. Di gelandang di gelandang nih ada yang nama-nama baru. Nama baru ya. Ada Joey Pelupesi nih baru kan. Pelupesi di gelandang pertahannya, terus ada siapa tuh namanya? Kalau Septian Bagaskara itu di tengah atau di striker ya? Striker. Septian itu pemain mana? Dewa United. Di tengahnya kalau di tengah sih lebih satu aja nama barunya cuma satu kan. Joey Pelupesi doang kan. Tom dulu sih yang bakal. Ya pasti Tom mah udah. Tom itu nama paten lah ya. Udah paten lah. Nama paten timnas tuh udah pasti Jayadi. Terus Tom. Tapi kayaknya bakal pakai dulu 4-3-3. Iya. Kayaknya Pelupesi di gelandang bertahan. 2 sama Tom. Terus gelandang serangnya Marcelino sih kalau menurut gua. Ya, Marcelino. Kalau enggak si siapa tuh namanya? Ivar. Kambuaya. Ya. Marcelino sih cocok dia jadi free roam ya. Dia bisa berkeliling di tengah gitu, ngebantu menghubungkan atau misalnya dia jadi box to box juga enggak apa-apa gitu kan. Soalnya dibanding dia jadi sayap ya cocokannya jadi free roll. Waktu lawan Arab itu di tengah free roll dia. Juga kan ya 2 gol. 2 gol langsung. Gila itu Andres. Jadi kayaknya Marcelino cocok juga gitu kan ditaruh di tengah gitu kan. Nah, untuk Joey Pelupesi menurut lu langsung starter atau gimana? Bisa langsung starter kayaknya ya. Apalagi dia, kan dia striker tengah. Enggak, dia DM. Gelandang bertahan. Ya, gelandang bertahan dia. Dia itu menurut gua sih pasti Joey Pelupesi yang main kalau sudah datang ya. Pasti datang sih ya. Iya, pasti datang. Udah. Antara Nathan, Ivar sama si Pelupesi kan. Kemungkinan tengahnya itu ya Pelupesi, si siapa tuh namanya? Tom sama Marcelino. Kalau enggak Ivar Jenner. Ivar Jenner dulu kan. Jadi si Tom yang jadi yang di depannya yang jadi penyerang ya. Si Joy paling bisa main di babak kedua lah kalau misalkan masih jet lag atau gimana. Betul. Terus di lini depan serangan Hoki Caraka. Sangat hoki. Enggak. Kalau di depan Oleh sudah fix sih. Oke, bakal full ini ya, kayak full Oleh. Pelatih MU Oleh Gunnar Solskjaer. di kiri kayaknya Ragnar kan akumulasi lawan. Oh iya, lawan Australia. Elklomer sih gue. Kayaknya Elklomer dia bagus ditaruh di kiri. Kalau masih Bagas pasti main sih. Bagaskara ya. Kalau gue sih berbeda dari pendapat dulu semua gitu kan. Gue lebih ke Dean James sih. Dean James sama si siapa? Iya, Dean James. Sama si adiknya Eliano ya itu bisa main betul-betul. Gua lupa Dean James. Dean James kirinya Eliano bisa ya gitu. Oh iya benar. Tapi Rafael juga sebenarnya Rafael kan emang jiwanya itu dia sayap gitu. Iya, cuman kan Rafael tuh sejak Januari kayaknya dia udah gak pernah main lagi. Terlalu kelemar gitu kan. Di Brisbane tuh jarang dimainin gitu kan. Iya. Kalau misalkan Dean James sama Eliano kemarin juga main gitu kan. Di match kemarin juga main gitu. Apalagi Dean James pas waktu main lawan NSC Gimegan itu yang Verdong, dia masukin juga kan, golin dia. Ya, apalagi kan katanya Patrick Kluivert akan 2 gol lagi ya, mengutamakan pemain dia. 1 gol aja. Iya, apalagi kan Patrick Kluivert mengutamakan pemain yang sering main, gitu kan. Yang match fitnessnya lebih bagus gitu kan. Ya, itulah line up yang kita prediksi akan bermain melawan Australia nanti di tanggal 20. Kita dukung sama-sama, semoga Indonesia bisa mendapatkan 3 poin dan juga memperlebar pintu
untuk bisa masuk ke Piala Dunia di Betul, tahun betul. depan. OTW World Cup. OTW World Cup. Walaupun mungkin kita nanti kita cuma siap mengumandangkan lagu Harimau. Harimau. Biar tetangga makin panas gitu. Panas nih. Ya tentunya lagi lagu Garuda, Iya. tapi yang akan sering kita nyanyikan adalah lagu Harimau. Iya, Apalagi betul. kedatangan Jordi Cruyff kan itu lebih panas Itu lagi lebih kan. panas lagi, Tetangga kan. lebih panas lagi. Hingga Jordi akhirnya kan Cruyff. jilat ludah kan. Jilat ludah sendiri loh. Soalnya banyak kan pemain yang memang diklaim punya darah Malaysia tapi ternyata Ya, kayak ibaratnya bodong lah. Baru satu kan sekarang yang Iya, yang official, mau- iya. official, ya mau official ini. emang itu. Tapi kebanyakan kan yang disebut-sebut ternyata mengaku Meleset, nggak meleset. meleset jauh. Bahkan sampai podcast juga kan itu siapa sih Jordi? Oh iya, Apa ya, namanya aku lupa lagi. Dia tuh sampai bilang kan bahwa ya gak ada keturunan Malaysia, dia nggak ngakuin. Gue bukan Harimau. Ya itu dia untuk timnas Indonesia, kita doakan di pertandingan nanti teman-teman, kita dukung sama-sama timnas Indonesia bisa mendapatkan 3 poin Amin. maksimal Amin. ketika melawan Australia. Oke, kita beralih ke di Eropa dulu, di Champions League ya. Champions League. Champions League. Oke. Real Madrid. Hala Madrid. Real Madrid Real Madrid. mengalahkan Atletico ya. Di drama adu penalti terus ada Kontroversi juga ya. kontroversi. Kontroversi. Two touch-nya Julian Alvarez, pemain kesayangan Pep yang dibuang. Nah, melihat pertandingan kemarin, Real Madrid lawan Atletico gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih, kalau dari segi permainan imbang sih ya. Imbang. Imbang banget kalau segi permainan. Karena Atletico tuh kayaknya punya taktik yang bisa Meredam meredam serangan serangan Real Madrid, Madrid kan. meskipun gitu cuma kan. long-ball. Nah, itu. Temukan Vinicius. Dia targetnya tuh Vinicius dulu bro. Ya, Vinicius dulu. Meskipun Vinicius agak kurang sih. Ya, di match itu dia match itu agak kurang sih. banyak keputusan dia kayak yang harus passing ke Mbappe, dia dribble. Iya. Terus dia banyak kehilangan bola hingga akhirnya itu Jude Bellingham sih Iya, tengah Bellingham. keren banget ya pas sliding. Pokoknya pas match kedua tuh semuanya pada egois dah. Ya, Ya, betul. semuanya lagi pada egois mungkin. Mungkin karena ingin menang Ballon d'Or. Nah, itu. Ya. Cuma yang kasihan kan besoknya mereka main La Liga. Ya, Nah, langsung buset, melawan kasihan banget Villarreal itu. kan. Itu kasihan banget. Ya itulah Real Madrid bisa bisa menang Betul. di drama walaupun Tapi drama kunci kemenangan Madrid itu ya kolektivitas timnya. Kualitas Ya. timnya sih. Di luar Vinicius, gua menghargai Vinicius, dia pemain yang bagus, dia top, cuman di match itu dia perform, cuman dia nggak bisa bermain secara tim. mungkin tidak perform seperti Ya, biasanya. betul, biasanya. Mungkin lagi egonya lagi tinggi Betul, mungkin ya. betul. Secara individu dia gocek-gocek segala macam oke, tapi secara tim dia Belum nggak buka bisa, puasa. Ya, belum buka puasa. buka puasa. Masih buka puasa. Dia terlalu dia rasis dong. Terus Terus yang penalti. penalti Ya, ya, penalti terus itu. Alvarez ya kan yang kontroversi bahwa dia ada dua sentuhan Dua sentuhan. ketika penalti dan juga di VAR langsung, habis itu diaduli. Menurut Bro Uga nih, Iya. Bro Uga. Nah, setelah sekian lama Sekian lama Sekian nih ya. lama. dia datang lagi. Pendapatnya tentang dua sentuhan Julian Alvarez. Kalau menurut gue sih, kalau gue yang lihat gitu kan, sebenarnya nggak tipis banget gitu kan, tipis banget Tapi itu. dua sentuhan. Nah itu tuh yang gue belum bisa simpulin gitu kan, yang belum gue bisa simpulin karena emang bener-bener tipis banget. Dari sudut gitu kamera kan. nggak kelihatan. Ya, dari Iya, sudut emang. kamera itu susah Walaupun kelihatan. banyak screenshotan VAR ya, hasil VAR emang kelihatan ada sentuhan. Memang minim sih. Ini susah sih itu. Iya. Bagi gua juga itu udah kayak lihat dari aliran bola pas ini ya kan kenceng ke atas lagi. Ya. Nah itu mengindikasikan ya itu ada dua sentuhan hingga akhirnya bola kan jadi mantul. Betul. Iya, Belum, tapi yang jadi permasalahan kan yang kayak lu bilang tadi sebelum kita syuting adalah kenapa ketika kiper buat kesalahan itu diulang, sementara ketika yang syuting atau eksekusi penalti itu malah dianulir. Iya, itu memang aturannya seperti itu di FIFA, memang peraturannya seperti itu. Cuman itu bakal jadi apa ya? Kayaknya bakal direvisi ya. Jadi bahan banding juga mungkin ya nanti. Soalnya kan kebanyakan yang two touch penalti itu gak sengaja. Iya, Iya, benar-benar kan nggak sengaja juga. Kan itu yang penalti yang dioper juga kan two touch. Iya. Iya, makanya itu bakal jadi bahan evaluasi lah peraturannya kayaknya. Bakal jadi bahan evaluasi. Soalnya rancu kan.
Dan mungkin ya akhirnya FIFA nanti bakal menerbitkan banyak aturan-aturan baru selain yang baru itu yang soal kiper 8 kiper detik. 8 detik dari corner. Jadi corner agak rugi juga sih. Terus Iya, agak rugi juga. penalti kalau misalnya udah diblok ya udah gitu. Iya, Mati aja tuh langsung jadi bola out. iya nggak bisa langsung rebound di shoot lagi gitu kan. Ya kita lihat lah bagaimana perkembangan nantinya. Emang butuh kontroversi seperti itu supaya nantinya ada update atau ada pembaharuan, nantinya ke depannya nggak terjadi lagi kayak gini gitu kan. Betul. Dan di apa ya? Oke, lanjut lagi. Saya nge-blank. Ya, Efek puasa. puasa karena dari tahun ke tahun kan, atau dari zaman ke zaman, dari musim ke musim, aturan pasti ada perubahan. Iya, betul. Disesuaikan lah dengan kondisi di zaman sekarang. Ya kayak back pass dulu kan yang gara-gara Denmark juara Euro, terus lepas baju gara-gara legenda MU itu. Diego Forlan. Iya, gitu kan, karena dia nggak bisa masukin bajunya lagi. Main tanpa baju gitu kan. Kan aneh. Udah kayak Tarkam. Iya, gitu kan. Itulah. Jadi pasti nantinya pasti akan ada aturan baru dan update tentang peraturan di FIFA. Dan hingga akhirnya Madrid itu lolos nanti UCL 8 besar. 8 besar ya? Iya, 8 besar lawan Arsenal. Wow. Terus Barcelona menang kan Barcelona kan? Barcelona Menang lawan Benfica. Ya, Benfica menang udah ya, itu menang udah. City kan udah kalah. City mah udah jangan diomongin kalau City. Alvarez itu. Kasihan. Besok lagi Liverpool sama PSG. Oh, itu match paling wah sih kalau sebenarnya dari match pertama gue nonton match leg pertama, emang PSG itu punya kans untuk menang ya. Iya, kans untuk menang. Lebih besar lagi kansnya. Serangan-serangannya tajam, terus passingnya bagus gitu kan. Dari segi permainan juga dibanding Liverpool gitu kan lebih bagus PSG. Iya, Meskipun PSG tuh sekarang ya pemain bintangnya tuh minim sekali, cuma Dembele, Dembele paling ya. Si Kukaseski itu yang susah namanya, terus Donnarumma sama Hakimi, sama Marquinhos lah itu. Tapi yang paling bagus tuh di tengah ya, PSG tuh Vitinha. Padahal Vitinha tuh dari Wolverhampton anjir. Kok bisa gitu? MU kenapa Anda tidak belajar dari PSG? Tolonglah. Harusnya bisa mencari pemain yang bibit-bibitnya itu ya kayak Vitinha. Gitu kan. Ya mungkin di leg pertama oke lah, berarti Liverpool hoki gitu kan, bisa menang lawan satu lucknya di situ. Tapi emang kalau secara segi permainan potensi menangnya PSG lebih gede ya. Terbukti di leg kedua Dembele sih gila sih di match itu. Jadi pemenangnya. Dembele sama si Kukaseski itu. Terus ya kita taruh kredit untuk Donnarumma di Donnarumma itu pemain panas sih kalau Donnarumma. Ya meskipun ya Darwin Núñez lah yang nendangnya tahu lah semua orang Núñez gitu kan ya. Darwin Núñez gitu kan. Ya mungkin itu aib buat fans Liverpool ya. Tolong untuk fans Liverpool quadruple-nya ya ditunda dulu. Kita dulu mungkin punya Maguire atau apa, sekarang ada Darwin Núñez gitu. Walaupun ya Darwin Núñez kadang-kadang ketika dibutuhin oke lah. Itu Gakpo harus berterima kasih sama Núñez itu. Tutup itu. Tutup betul. Ya gitu kan, Darwin ketika dibutuhin oke lah dapet. Tapi kadang-kadang ngelihat dia tuh kayak kesal juga gitu. Apalagi Liverpool bakal kehilangan lini depan lah ya. Maksudnya banyak ya kayak dari Núñez bakal salah juga, masih begini salah yang dirumorkan musim depan akan hengkang. Jadi lini depan Liverpool ini tahun depan mungkin akan sedikit goyah. Harus butuh penyegaran lah ya. Penyegaran, regenerasi, mencari-cari pemain dan tapi yang baru. Saya salut sih kalau misalkan Liverpool juara Liga Inggris, soalnya Liverpool cuma satu pembelian dari musim ini. Iya betul. Federico Chiesa doang kan. Betul. Sama Chiesa juga nggak main. Cuma numpang rumah sakitnya doang. Main sebentar, udah cedera lagi. Bahkan ada kemungkinan Federico Chiesa itu gak dapat medali kan. Cuma baru main 3 match. Gak pernah main kan, harus 3 kali main kan. 5 kali kan main ya. Harus 5 kali. Iya betul. Cuma numpang rumah sakit doang. Ya mungkin karena ini warisan dari Jurgen Klopp ya. Masih bagus. Jadi investasinya oke lah Jurgen Klopp. Luar biasa banget. Terus dimatangkan lagi sama Arne Slot. Ini seperti ini. Mungkin inilah tahunnya Liverpool bisa juara. Ya katanya kan Arsenal bisa mengejar. Cuma Arsenal kan emang dari ya, dulu kan kayak gitulah. Arsenal memang bisa mengejar ya, meskipun cuma bisa mengejar mimpi. Cuma nemenin juara doang. Ngeramein liga lah. Makasih banget. Tapi emang
di balik itu kan tim-tim yang besar di Liga Inggris emang lagi bapuk-bapuk kan, Ya, kayak MU, City, Chelsea. Chelsea gitu kan. Ya. Bahkan di peringkat 4 kita Nottingham Forest kan itu. Nottingham Forest. Nottingham Forest mengejutkan sekali gitu Nottingham Villa di Forest. atas. Gitu kan. Yang tahun kemarin mungkin dia di posisi 14 mau degradasi kali ya. Tottenham juga di bawah sekarang. Tottenham di bawah gitu kan. Ya faktor itu juga gitu kan. Ya, ya kita lihat nantilah di musim depan Hmm. apakah Liverpool juga akan membawa banyak perubahan. Betul, atau betul. misalnya enggak sama sekali. Ada di UCL juga masih ada Dortmund kan. Betul, Betul. ada Dortmund juga. Terus ada Aston Villa. Perjalanannya masih panjang lah. Panjang lah. Tapi kalau Liga Inggris kita kasih aja pialanya langsung ke Liverpool. Terus ya UCL itu mungkin ya cuma Ya. 8 tim itu aja. Ya, 8 juga. Terus ada di Liga Shopee. Oh, Liga Shopee. Liga Belgium. Liga Shopee di Kan Liga BRI kan biru tuh. Ya, betul. UCL, terus Liga 2-nya Liga Shopee, Liga Shopee. Euroleague. Liga Terus Pegadaian. Liganya digadein. Iya, Pegadaian hijau ya. Pegadaian hijau. Iya. Liga Pegadaian. Itu Conference League ya kayaknya ya, Oh, iya. Pegadaian. Ya, itu di Europa League. Di Europa League ya paling Sudah pasti. sudah pasti bukan. kita lain nanti bukan. Oh, bukan. bukan. Udah nanti bukan Manchester Glory, glory. United. Manchester United menang melawan Real Sociedad Sociedad. Menang easy lah, menang 4-1 easy. di leg kedua ya. Kita bahas leg pertama dulu lah. Oke, Leg pertama siapa sama? apa kekurangannya di match Banyak. pertama? Banyak. Apa tuh? Mungkin apa aja tuh? Menurut lu? Iya, Sociedad bisa nyerang banyak. Tahu sendiri kesalahannya di mana. Di gelandang sama di belakangnya, aduh, di gelandang Iya. cuman jalan aja gitu kan. Terus Iya. di belakangnya kayak ya cuman ya halang-halang bola, kasih dia lewat, ada peluang banyak. Iya. Terus ya di depan sudah kita tahu sendiri Zikri di match itu nggak bisa ngasih banyak kayak di Iya. leg kedua ya. Terus Tapi leg pertama kan dia yang ngegolin. ya dia nggak golin, Zikri. tapi memang nggak sebanyak pergerakan waktu Oh, di iya, betul, leg betul, kedua gitu. Terus striker kita ujung tombak tersakti Olyun juga tidak bisa kasih banyak. Nana juga nggak bisa nahan gol. Jadi memang di match itu MU secara permainan oke lah, dia bisa nyerang. Garnacho juga banyak sekali membuat peluang tapi nggak bisa banyak ya cuma ngasih harapan doang lah gitu. doang lah gitu kan. Jadi memang di match itu MU depan, tengah, belakang kurang. Ya sebenarnya yang jadi catatan di mau itu di leg pertama atau misalnya di leg kedua, yang jadi catatan itu sebenarnya di eksekusi dan pengambilan keputusan. Iya, Betul, itu betul. emang. Gitu kan. Oke lah karena bisa 4-1 kan penalti gitu kan. penalti. Ada banyak Penalti, penalti. main. Terus Dalot juga luck Iya. doang ya. secara pengambilan keputusan banyak pemain MU yang masih tanggung dan juga keliru dalam mengambil keputusan, entah itu ketika mau passing lah atau misalnya mau shooting gitu kan. Itu sih yang jadi masalah, bahkan nggak cuma di Europa League gitu kan, di Premier League ya itu yang jadi masalah gitu kan. Itu Dan yang jadi anehnya gitu kan, MU itu kalau setiap match yang lawannya lebih bagus, mainnya bagus gitu, aneh gitu kan ya. Tapi kalau lawan Ipswich, Lawan Everton. lawan Everton gitu kan, malah habis-habisan gitu, susah gitu, aneh Lawan banget. Gitu. Arsenal bisa 1-1. Nah itu Betul. Arsenal loh ya. Arsenal. PSV juga De Bruyne loh gitu kan 7-1. So PSV loh lagi bagus di Belanda. Ini ya Allah, Munyuk ini memang harus ganti semuanya. tapi terlepas dari itu semua, Manchester United jadi satu-satunya klub di Europa League yang tidak pernah kalah. Betul. Oh ya betul. Tidak pernah kalah. Bahkan di 3 kompetisi Eropa. Betul. Betul, di usia Madrid udah pernah kalah. Yang lain-lainnya udah pernah kalah. Ya di UCL kan emang nggak main. Ya, cuman kan di 3 top Eropa, di 3 kompetisi Eropa kayak Europa League, Oh iya. Champions League, di Conference League semua udah pernah kalah. MU yang belum tahu. Oh iya benar. Lu ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya kan kebayang kan. Iya maksudnya gini. Tim-tim yang main Tim-tim yang semua di UCL nih. udah pernah kalah Di semua. UCL-nya. Tim-tim yang main di Conference League, sudah pada kalah semua. Di Europa League, MU yang belum kalah. MU yang kalah. Hitung-hitung kan 1, 2, 3, MU belum kalah. Oh Nah, iya itu. benar sih. Coba nanti kita tandingin MU sama Real Madrid. Kita buktikan. Sudah jelas. King, susah itu King. Sudah jelas kalah Atletico.
Tapi untuk di match kedua menurut lu gimana? Oh, Match Itu kedua tuh lawan apa? iya, match Sociedad, kedua, Sociedad ada leg kedua, leg kedua. Oh, mau. Real Tapi Sociedad. minum dulu. Jangan. Efek puasa guys. Mokel nanti. Oh, leg kedua jelas. Leg kedua gimana leg kedua? Semua lini bisa Tergantung ya, meskipun Real Sociedad emang lagi jelek juga ya, tergantung, tapi emang ada banyak kelebihan yang bisa diambil lah di match itulah. Kayak Hmm. pemain belakang lebih rapi. Bahkan pemain yang baru itu siapa? I don't have Aiden surga. Main bagus. Onana oke, main bagus. Onana Bagus juga, bagus. Terus si Dorgu yang biasanya Dorgu. passing aur-auran Bagus juga tuh. Bagus Dia tuh. main belakang maju Dia maju itu terus kan. wingback yang ideal lah di match formasinya itu. di match itu Ya. dan juga tapi di formasinya Ruben Amorim itu Ya meskipun ada ya. harusnya 3 penalti sih. Iya. Dorgu tuh ngaku, kerennya tuh dia ngaku bahwa dia diving. Itu juga nomor 1 dia nggak mau batal apa Tapi itu tuh emang kejujuran atau emang dia nggak mau kena kartu gitu. Lebih kayak kedua sih. Pinter itu Pinter gitu kan. karena belajar dari sebelumnya kan kadang-kadang dia ketika ngehadang bola tuh dia gak mikir ya ini akan dapat kartu merah juga kan waktu itu. Terus Bruno main. Tapi di match itu kita ngelihat MU gambling juga sih antara bagus atau enggak. Enggaknya gitu soalnya Sociedad emang lagi bapuk. Terus 10 pemain. dua 10 pemain, dua penalti gitu kan. Kita jadi gak bisa gimana ya, gak bisa Ya, menilainya menilainya gitu kan. Cuma nanti penilaiannya adalah malam ini di jam 2 dini hari Senin Leicester. melawan Leicester City. apakah bisa menang? Oke lah, secara di atas kertas Leicester lagi terpuruk, terus pemainnya juga nggak terlalu bagus-bagus banget. Bisa enggak menang 4 lebih dari Meyakinkan lah. 4-0 lah Iya, gitu. 4 lebih. meyakinkan. Dan kayaknya ini waktu lawan Sociedad itu pertama kalinya kita melihat MU bisa gol lebih dari Iya. Lebih dari 2, lebih dari Ya, 3. lebih dari 3 malah, lebih dari 3. Paling mentok tuh 3. Jadi kalah 4-3. Lawan Tottenham Hotspur. Iya benar. Paling mentok tuh 3. Kalah lagi. Benar. Oke. Ya itu aja sih paling kalau Europa League ya. Iya. Masuk Paling lagi. di conference kita ada Conference League Chelsea ada. sama Kevin Dix. Copenhagen ya. Jadi match pertama mungkin Kevin Dix nggak cedera ya. Iya. Itu udah gara-gara Cedera si ringan, ini kan, cedera si- ringan. Siapa tuh namanya? Langsung di ini kan. Kan itu dihujat sama jangan seperti itulah. Netizen tolong lebih pintar lagi. Malu-maluin anjay. Jangan sampai kita terkena menjadi El Tantrum yang kesekian kalinya gitu. Langsung dia sampai rasis gitu kan. Iya, yang jadi bahaya sih. itu kan Kevin Dix langsung statement kan di Twitter. Ya, Kevin Dix. Jangan sampai pemain kita banyak mengeluarkan statement gitu. Iya, jangan sampai nanti banyak pemain timnas Indonesia di Eropa yang banyak klarifikasi. Betul. Iya. Jangan sampai kalau Palmer mau ngelanggar Kevin Dix tiba-tiba maaf ya, abangku. match kedua. Maaf abangku. Jangan. Tapi emang kalau segi permainan gitu ya, Copenhagen sama Chelsea ya udah sih emang Chelsea gitu Ya, kan. jauh lah. Kita prediksi di Conference League kita Chelsea aja udah gitu kan. Siapa sih gitu kan lawan yang terberat di Chelsea 8 besar? Gak ada gitu. Paling apa? Real Betis paling. Betis Lord Anthony paling gitu kan. Tapi kalau Anthony bisa bawa Betis menang lawan Chelsea, gila sih. bakal jadi pembuktian ya kepada pembuktian terbesar gitu. Amorim. God, Gua pastinya gua layak sih untuk wow gitu. Wow. Aduh, gak suka banget sama selebrasi itu. Wow, gak suka banget sama selebrasi itu aja. Ya itulah untuk apa di liga-liga Eropa ya, Champions League, Europa dan juga Conference League. Liga Mela. Oke, kita bahas di Premier League tadi malam ya, karena ya kita syuting di hari Minggu siang. Kita bahas yang pertandingan hari Sabtu, satu aja. Manchester City Dua sama ya. seri melawan Nottingham. Bukan. Apa? Ini apa sih namanya tuh? Burung-burung tuh Crystal Palace. Bukan. Brighton. Tim yang sulit dikalahkan oleh MU. Efek puasa ya. Brighton juga lupa. Brighton ya. Brighton. Betul. Mitoma dan kawan-kawan. Tapi memang Brighton lagi bagus juga kan. MU aja nggak bisa menang. Iya, 2 musim ini nggak bisa menang. 3 musim. Ya, betul. 3 musim. 2 sama Manchester City 2 sama lawan Brighton. Nah, golnya Manchester City itu penalti Haaland dan Marmus. Brighton itu Estupinan
dan Abdul Qadir. Abdul Qadir El Jailani lagi-lagi tampang sedih melakukan kesalahan ya. Betul. Tapi di match itu menurut lu gimana sih? City sekarang gitu kan? Apa malah tambah bapuk kah? Tak apa ada tanda-tanda nih ya gitu kan? secara secara penguasaan bola oke. Ya. City itu udah nggak bisa diragukan lagi secara penguasaan bola ya. Iya kan soalnya ya kita tahu sendiri lah pressing dan serangan mereka kayak gimana, passing-passingnya oke. Tapi secara apa ya musim itu kayak aneh aja gitu. City nggak bisa ngegolin, nggak bisa menang tuh kayak aneh. Iya. Karena Haaland finishingnya nggak jelas. Terus supply-nya juga. Supply-nya kayak set ke depan balik lagi, ke depan balik lagi. Mungkin karena regenerasi juga sih. Kayak Kevin De Bruyne sekarang tuh kayaknya nggak pernah kelihatan gitu kan. Walaupun ada masuk ketika di babak kedua kan juga efeknya tidak seberpang efeknya zaman dulu. Betul. Lo tahu kenapa Kevin De Bruyne sekarang nggak sehebat dulu? Kenapa? Karena dia ada 2 sekarang. Oh iya, yang live TikTok di Indonesia itu ya dagang baju. Dagang baju. jadi fokusnya ada 2 gitu. Main bola sama dagang baju aja. Karena dia lebih fokus dagang baju. Jadi kebelah itu apa kemampuannya terbagi 2 gitu. Ya, tapi kayaknya emang Manchester City itu butuh regenerasi yang memang performanya bisa mirip di ketika prime-nya waktu itu. Betul. Apalagi kan sekarang tapi bakal agak sulit juga sih apalagi karena City sekarang nggak bisa belanja Banyak juga banyaknya kasus ya. Kasus kan. Itu kasus juga kan belum beres juga. Ya walaupun ada Omar Marmus, kita tahu sendiri Marmus lumayan lah keren gitu kan, dia ditaruh di sayap. Maksudnya mumpung masih ada Pep nih gitu ya, meskipun City nggak juara musim ini, mungkin musim depan dia bisa nyari pemain yang ya nggak bintang nggak mahal tapi tetap main totalitas tapi gitu. tetap bisa memberikan efek tuh gitu. Tapi pengganti Kevin De Bruyne menurut lo sulit sih. Sulit Karena mencari. Tapi di tangan kayak Messi lah, dia dibayar nyari Messi kan nggak bisa kan. Iya, susah. Dan ada kabarnya kan City tuh ngincer si Tijani kan, Tijani Reinders. Tapi Tijani tuh malah tekan kontrak panjang sama baru sama AC Milan gitu kan. Panjang juga itu. Iya, kita tahu sendiri kan Tijani itu di Milan lagi oke-okenya. Terus ya meskipun Milannya nggak oke. Iya. Tuh. Ya, tau lah Milan gitu. Tapi ya Reinders di Milan Di Milan lagi gila-gilanya sih gitu bagus kan. dia. Ya susah sih yang nyari itu sih, nyari Kevin De Bruyne susah banget. Ya di match itu memang ya Crystal Palace lagi. Brighton lagi bagus juga di match itu, dia bisa memaksimalkan peluang sama ketidakberuntungan si Abdul Qadir Al Jailani ya. Benar lagi itu. Abdul Qadir Sanov lagi-lagi kuasa gitu. Lagi-lagi dia mengeluarkan muka sedih. Iya. Betul. Ya meskipun dia masih muda gitu kan. Ya di atas kertas memang dia nggak lebih bagus dari Walker. Mungkin itu efeknya karena dia masih muda. Masih muda sama dia main di Arsenal kan waktu Iya, di Prancis kan. Di Prancis belum tim besar lah. Ya, belum besar lah gitu. Ada pengalaman melawan intensitas tingginya di Premier League. Betul. Liga Inggris itu beda banget gitu kan. Tapi memang Pep juga sadar kayaknya ini butuh proses, butuh waktu untuk pemain-pemain baru bisa beradaptasi, dan juga dia juga pasti mikirin ini gimana ketika suatu saat ada pemain-pemain yang udah lama di City hengkang dan harus mencari lagi pemain gitu. Benar. Pasti harus memikirkan itu. Iya, kayak Pep pertama di City kan kayak siapa tuh namanya, dia masih bongkar pasang terus nyari pemain ini pemain itu, hingga akhirnya dapat tim yang klop, hingga akhirnya dapat Premier League berturut-turut juga. Hingga akhirnya tahun ini banyak pemain-pemainnya yang dijual segala macam terus udah pada pensiun, hingga akhirnya sekarang dia harus nyari komposisi yang pas lagi gitu. Betul. Tapi tahu kesalahan, saya sering bilang ini, kesalahan terbesar Pep Guardiola adalah cerai dengan istrinya. Salah. Jauh. Itu salah satunya ya. Itu di luar konteks bola itu ya. Julian Alvarez dijual. Itu. Betul ya, Asia tuh sering banget kalau gitu. Tahun kemarin lo lihat lah ketika City buntu, siapa penyelamatnya? Julian Alvarez. Ketika City buntu, siapa penyelamatnya? Istrinya. Ya, namanya kan performa City kayak gini tuh setelah Pep Guardiola cerai dengan istrinya kan. Iya, karena kan Pep itu selalu ngobrol masalah strategi kan. Kayaknya yang jago strategi itu istrinya sebenarnya. Plot twist terbaik. Ini Gitu kayaknya. Nah, kita doakan saja City di musim depan ya bisa memberikan
impact yang ya Semoga aja enggak sih sebenarnya. semoga aja enggak ya gitu semoga kan. aja MU lah ya. Semoga aja MU. Tolonglah MU meskipun nggak banyak beli pemain, dapat pemain yang bagus aja. Minimal top 4 lah, top 4 Top 4 lah, top 4. nanti di musim yang Harus akan datang. jual-jual dulu lah. Oke, kita mulai di preview pertandingan yang akan dilaksanakan di hari ini tanggal 16 Maret 17 dong masuknya ntar jam 2 kan mainnya. Ya, mainnya Ya, jam tapi 2. kan ada yang 16 Maret. Oh iya benar. benar. 16 17 Maret 2025. Ada apa aja? Kita lihat, guys. Lanjut. Ada Arsenal versus Chelsea. Oh, itu big match. Big match. Big match sebelum jeda internasional kan? Iya. Terus ada Tottenham versus Fulham. Fulham. Saya udah langsung saya pegang Fulham. Terus ada Leicester City melawan Man United. Manchester. Saya dukung Real Madrid tuh. Arsenal Chelsea dulu nih. Menurut lo gimana nih Arsenal Chelsea? Ini prediksi atau gimana? Prediksi di Prediksi. atas kertas Bahasa prediksi. Arsenal sih. Prediksi. Gue sih Arsenal sih. Arsenal ya. Lu berapa skor? Lu. Menurut lu? lah 2-0 lah. 2-0 Arsenal. 2-0 Arsenal nih. 2-0 Arsenal. Gue sih 2-1 sih. 2-1. Arsenal 2-1. Arsenal 2-1. Gue 1 sama. Anjay. Gue 1 sama Arsenal Chelsea 1 sama. Karena dia masih fans Arsenal sih. Enggak anjay. Nah, Arsenal Chelsea 1 sama. Terus apa lagi? Tottenham Fulham. Tottenham. Gue Tottenham sih udah fix. Tottenham. Enggak, gue Fulham. Fulham sih. Gue Fulham. Gue 2-0 sih Tottenham. Gue pernah sendiri dari dua ini orang ini nih. Kenapa skornya Fulham? Fulham menang. Bukan karena kebencian ya, tapi Tottenham tuh kadang-kadang terpleset sama tim-tim beginian gitu. Fulham 1-0 menang. Gue Tottenham 2-0. Fulham. Soalnya gue ngeliat pertandingan terakhir Tottenham pas lawan AZ kemarin itu Ya, lumayan bagus ya, bagus ya. Tapi kita belum lihat ketika melawan Fulham akan seperti apa. ada Mas Traore. Ada pemain NFL soalnya di sana. Terus Leicester melawan Man Tim United. kesayangan ya. Nah, ini nih Sudah agak-agak pasti. sulit nih. Saya tidak mau lagi ngomong bisa lah. Enggak. Man United menang 2-1. Wih, pede banget ya. Pede Tapi banget. MU bakal menang. Bukan nggak bisa lah, tapi MU bakal menang. Kalau menurut gue sih gue lebih nggak optimis sih, sumpah. Ya, Karena MU tuh di lawan tim kecil suka ke bawah ritme iya ya. ke bawah ritmenya gitu kan. Tapi mudah-mudahan MU menang lah gitu kan. Nah. Meskipun ya paling 1-0 atau 2-0 lah lumayan gitu. Ya. Tapi kayaknya Ruben Amorim bakal pakai squad yang sama ketika lawan Sociedad. Ya. Ya mudah-mudahan gak dirombak gitu kan ya. Itu pasti bakal sama itu. MU menang. Jadi sekarang Jadi ya begitulah kesimpulannya, timnas kita nanti akan menghadapi Australia di tanggal 20 Maret melawan Australia di Australia juga digelar ya di Allianz ini Terus kita juga akan menghadapi 8 besar UCL yang akan digelar beberapa minggu ke depan lagi. ya, betul. Sudah jeda internasional. Ya, sorry, internasional. Terus ada Europa League, tim kesayangan kita Manchester United juga akan menghadapi apa namanya? Lyon. Olympic Lyon. Apakah MU bakal bisa juara Europa League agar bisa jor-joran di musim depan? Mari kita lihat. Tidak mungkin. Dan di Terus di Conference League kita kasih aja pialanya ke Chelsea. Ya. tidak bisa. Masih ada satu batu Ya sih. batu halangan. Batu loncatan Real Betis. Real Betis. Masih ada batu. Gua dukung Real Betis. Karena ada Anthony. Karena ada Anthony. Gara-gara Anthony saya nonton Liga Spanyol loh, Real Madrid. Tapi dari klasemen bawah ke atas itu setelah Gacor ya. Gacor sih Anthony. Keren sih, keren. Terus Premier League ya kita udah bahas tadi previewnya antara Arsenal Chelsea ada big match, terus Tottenham Fulham dan juga Leicester dan MU. Kita lihat nanti pertandingannya. Buktikan prediksi-prediksi kita dan taruh di kolom komentar kalau misalnya teman-teman ingin membuli siapa yang salah nanti kita prediksiin. Jadi kita lihat siapa yang akan masuk gua ya. Gitu dia. Oke. Terus kita lagi ada di mana sih nih? Kita sudah di mana sih ini? Aduh. Banget ya. Lagi ini. Oke, kita lagi ada di Kayabo Kopi, yang jelas ada lokasinya ada di Bojong Herang. Nanti mapsnya kita taruh di deskripsi. Tempat yang cozy banget, enak banget. Ya. Tempat yang cocok buat kalian yang suka yang dibilang introvert ya, introvert. Yang ingin santai-santai dengan kesunyian, kalian juga bisa baca-baca buku di sini karena di sini juga buku banyak dengan ditemani dengan kopi-kopi yang enak, gurih, terus makanannya juga enak dan murah.
Bisa dijadiin tempat bukber juga, asalkan jangan bukbernya siang-siang. Sepeleton juga jangan ini. Jangan. Kalau misalnya nggak bukber, misalnya abis taraweh mau nongkrong dulu Oh, gitu bisa. kan, mau ngopi dulu sampai baca buku santai-santai, ya bisa banget di sini. Ini tempat yang cocok dijadiin buat didatangin sama selingkuhan sih ini. Jauh dari keramaian soalnya. Itu lu ya. Hah? Bukan dong. Ya, tempat diningnya juga bagus gitu kan, tempat diningnya. Virusnya juga bisa lah oke. nanti. Luar biasa. Sip. Oke, itu dia pembahasan kita di episode pertama kita di bulan Ramadan. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Selamat berpuasa guys. Quadruple.